Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Sehat kan? Di video kali ini kelompok kami yang terdiri dari Devianada Safira dan Enrico Deris Vladimir akan membahas materi tentang penyambungan fiber optik dan teknologi radio over fiber. Pertama kita akan membahas penyambungan fiber optik terlebih dahulu. Silakan disimak ya teman-teman. Penyambungan fiber optik. Fusion splicer merupakan teknik penyambungan kabel serat optik menggunakan alat sambung fiber optik fusion splicer. Bagaimana sih cara penggunaan splicer? Dalam melakukan penyambungan fiber optik diperlukan beberapa tahapan proses sesuai dengan metode fusion splicing, bahwa tahapan penyambungan fiber optik harus sesuai dengan urutannya. Yang pertama itu ada tube cutter. Tube cutter merupakan proses pengupasan tube di kabel udara atau duct. Lalu yang kedua itu ada pengupasan fiber optik. Alat yang digunakan namanya stripper. Stripper ini memiliki 3 bagian khusus. Nah, bagian yang paling atas itu untuk mengupas outer jacket, bagian tengah untuk mengupas coating, dan bagian bawah untuk mengupas cladding. Lalu yang ketiga itu masukkan protection sleeve ke dalam kabel fiber yang telah dikupas. Langkah ini harus dilakukan sebelum pemotongan dan pembersihan agar tidak merusak core. Nah, gambar ini adalah gambar dari protection sleeve. Lalu langkah selanjutnya adalah membersihkan fiber optik dengan alkohol dan tisu. Langkah selanjutnya itu memotong fiber optik. Nah, proses ini dilakukan dengan alat yang bernama cleaver. Caranya itu pertama letakkan kabel pada cleaver, lalu menutup pengunci kabel dan menutup pelindung pemotong core fiber. Baru selanjutnya tekan tombol pemotong core fiber. Selanjutnya adalah splicing atau penyambungan fiber optik. Nah, alat yang digunakan itu bernama arc fusion. Caranya itu pertama tekan tombol on, lalu buka penutup wind protector dan sheet clamp, lalu masukkan sleeve pada kabel fiber optik, lalu letakkan kabel di ujung kiri dan kanan. Setelah itu menampilkan CMOS mode dan core fiber yang sedang dihubungkan. Selanjutnya pemanas atau heating. Proses pemanasan sleeve protection dilakukan agar core fiber tidak terkontaminasi cairan dan melindungi titik sambungan yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada tray kabel atau cassette. Hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu pengaturan serat pada tray. Yang pertama itu bending radius minimal 3 cm. Yang kedua, hindari terjadinya puntiran pada core atau serat. Yang ketiga, melindungi fiber dari titik yang menekuk. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara merawat fusion splicer. Yang pertama itu cara membersihkan V-groove. Caranya matikan fusion splicer, lepas electrode cover plate dan elektroda. Lalu bersihkan alur V-groove dengan tusuk gigi. Lalu bersihkan kembali alur V-grooves dengan cotton bud yang sudah dibasahi alkohol 95%. Selanjutnya untuk membersihkan lens protection glass. Caranya membersihkan menggunakan cotton bud yang sudah dibasahi alkohol 95% searah jarum jam. Membersihkan bare fiber pads atau pressure foot. Caranya menggunakan cotton bud yang sudah dibasahi alkohol 95%. Membersihkan heat shrink oven atau heater. Caranya bersihkan teflon heat shrink dengan cotton bud yang dibasahi alkohol, lalu bersihkan rubber pads heater dengan cotton bud. Selanjutnya untuk membersihkan LED, cukup bersihkan dengan cotton bud kering. Dan yang terakhir, cara untuk membersihkan holder. Bersihkan jalur fiber dan rubber pads pada holder dengan cotton bud yang ujungnya dibasahi alkohol dan bersihkan secara searah. Peringatan, jangan membuka baut pada holder base. Untuk perawatan berkala, cukup hanya membuka baut holder saja. Bab selanjutnya itu teknologi radio over fiber. Pengertian ROF. Radio over fiber adalah proses pengiriman sinyal radio melalui kabel optik untuk menunjang pengiriman data yang lebih cepat. Terdapat 2 macam sistem transmisi data, yaitu sistem transmisi dengan menggunakan gelombang radio dan transmisi jaringan melalui kabel. Transmisi data melalui kabel lebih cepat daripada gelombang radio karena menggunakan kabel serat optik. Sistem kerja ROF.
ROF bekerja berdasarkan prinsip penggabungan segi kelebihan dari serat optik dan nirkabel. Tujuannya agar pengguna dapat menikmati performansi yang lebih bagus daripada nirkabel tetapi tidak semahal pada instalasi kabel serat optik. Pembagian ROF. Nah, ROF dibagi itu yang pertama berdasarkan WLAN, ROF berdasarkan RVC, dan ROF untuk daerah terpencil. Instalasi ROF yang pertama itu saluran dari serat nirkabel, ROF harus selalu dihubungkan. Yang kedua, diusahakan untuk tidak memodifikasi unit portabel untuk mencegah seamless roaming. Yang ketiga, dengan performansi signal processing di pusat, maka dapat mengurangi sistem biaya. Nah, kelebihannya itu yang pertama menggabungkan alat pengkonversi AM ke FM menjadi alat yang sederhana berkualitas tinggi dan hanya dengan satu proses saja. Yang kedua, bandwidthnya tanpa batas. Ketiga, menghasilkan frekuensi subcarrier microwave sampai dengan 100 GHz. Yang keempat, menghindari penggunaan alat pengkonversi dengan harga mahal. Yang kelima, mengurangi kontaminasi noise dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi nirkabel dengan kapasitas data. Nah, aplikasinya itu yang pertama untuk jaringan seluler, yang kedua komunikasi satelit, yang ketiga sistem distribusi video, yang keempat pelayanan mobile broadband system. Nah, selanjutnya itu pita gelombang milimeter untuk ROF. Isu mendesak lainnya dalam skenario komunikasi nirkabel adalah krisis spektrum titik karena lower end menjadi lebih padat. Maka ada upaya berkelanjutan untuk memanfaatkan spektrum frekuensi tinggi yang saat ini tidak terpakai sampai gelombang milimeter untuk komunikasi nirkabel seluler. Contohnya FCC mengalokasikan spektrum 7 GHz untuk beroperasi bebas lisensi. Melayani daerah khusus, menyediakan layanan komunikasi yang memuaskan di terowongan jaringan kereta bawah tanah dan tampang selalu menjadi masalah semakin banyak penumpang kereta bawah tanah. Sekarang menuntut layanan komunikasi dan akses internet selama perjalanan mereka menggunakan fiber yang ada. Ada banyak fiber yang sudah diletakkan di kota-kota besar. Fiber yang sudah ada tersebut menjangkau banyak lingkungan dan bangunan. Karena penerapan Passive Optical Network atau PON, Digital Subscriber Loops atau DSL, kecepatan tinggi dan jaringan hybrid fiber koaksial secara luas. Kemajuan gelombang mikrofotonik. Microwave photonics memungkinkan pembangkitan transmisi dan pemrosesan sinyal gelombang mikro dengan fitur yang belum pernah ada sebelumnya dibandingkan dengan perkembangan domain listrik lainnya. Meningkatkan sistem transparan. FiWi bukanlah standar nirkabel baru atau sistem nirkabel baru. Sebaliknya, FiWi merupakan peningkatan infrastruktur jaringan akses yang dapat diterapkan pada hampir semua sistem nirkabel yang ada dan yang akan datang. FiWi memungkinkan pemasangan skema antena terdistribusi secara cepat. Selanjutnya ada arsitektur sistem dasar FiWi. Yang pertama itu modulasi baseband RF. Yang kedua modulasi RF optik. Isu utama, batasan power budget. Meskipun link fiber optik memiliki bandwidth yang besar, fiber optik dan moderator hanya dapat menangani daya RF dalam jumlah terbatas. Yang kedua, penjumlahan noise. Daya noise optik, terutama noise quantum, noise intensitas relatif, dan thermal noise akan ditambahkan ke sinyal RF di link optik. Yang ketiga, distorsi pada link Wi-Fi. Modulator optik baik laser maupun eksternal pada dasarnya adalah perangkat non-linear. Distorsi non-linear menjadi perhatian utama pada linjer karena sinyal analog akan menjadi variasi daya sinyal RF yang besar. Pendekatan fiber feeder lainnya, yang pertama itu digitalisasi ROF, yang kedua intermediate frekuensi melalui fiber.